Ya, ya, ada. Silakan Jadi Kak. mungkin Ada. Enggak, ada. Kakak di mute itu. Siapa yang nge-mute ya? Loh, ke-mute lagi Faslab. Dia sendiri. Jangan di mute Kak. kok bisa sih? Otomatis ke-mute apa ya? Yes. Ada. Udah Kak. Udah, Kak. Silakan Kak user. Halo. Ini Kak, kayaknya aku ngikutin Komal Kakak ini baru beberapa hari ya, kayaknya 2 hari, ini hari kedua. Terus itu pun kayak hanya sekilas doang Kak yang saya lihat. Nah, ada beberapa saya lihat perdebatan antara Kakak dan orang Islam. Kayaknya orang Islam ini mengasih pendapat, maksudnya apa ya, masih awam gitu pemahaman mereka terkait dengan Islam itu sendiri. Jadi kayak nggak, menurut saya Kakak dan orang Islam yang awam ini kayak kurang cocok gitu tempat untuk berdebat gitu. Jadi bagaimana kalau misalnya Kakak itu berdebat dengan Komal Islam yang lebih paham dengan Islam itu sendiri gitu Kak? Udah sering. Sama, modelnya sama. Yang naik peran saya ini ada yang ustadz, ada yang guru ngaji, ada yang gus juga, ada kiai juga. Gus itu berapa? Memang sama, standarnya sama semua. Oh ya Kak? Juma juga udah pernah muntah darah di sini. Siapa? Juma. Udah sering dari dulu. Udah sering gebuk-gebukan. Tanya aja, Tias dia kenal nggak? Pasti kenal. Waduh iya Kak. Udah sering. Kalau masalah ini Cican juga. Udah sering. Waduh, kalau ini Kakak ada YouTube nggak? Aku nggak punya YouTube, tapi Juma mungkin pasti nayangin lah setiap dari sini. Kores juga udah sering, kita udah sering. Nandar yang botol itu juga nggak bisa jawab satu pertanyaan saya. Udah hampir semua sih Kak. Ini Blender Siapa? Mican, Ripa juga kesini dengan kebodohannya ya, masuk ya. Iya. Kalau Zuma itu terakhir kan. Nah gitu tuh langsung bilang bahwa sifat Allah itu 99. Bayangin Kak, lucu nggak itu? Gimana Kak? Iya. Iya, bahwa sifat Allah itu 99. 99 kan Asmaul Husna, betul? Si Juma itu juga udah sering minta maaf karena dia juga pernah mengatakan Muhammad adalah Allah. Itu udah sering, itu banyak dari dulu. Tapi saya nggak mau ke situ ya. Kakak dulu di sini. Kakak mau bertanya apa? Cuma itu aja sih Kak, karena kan yang saya lihat seperti yang saya katakan tadi, saya ini baru memantau, bukan memantau sih, baru melihat Komal Kakak ini sekitar 2 hari, dan itu kan nggak sering, kayak sekilas doang. Jadi yang saya lihat banyak orang Islam berdebat dengan Kakak, dan itu pun pemahaman mereka masih sedikit gitu. Jadi kayak nggak lawannya gitu Kakak yang Kalau enggak lah Kak, jangan dibilang aku nggak lawan loh, seolah-olah mereka tuh rendah banget gitu. Jangan. bukan rendah, cuman kan mereka maksudnya Kakak lawan sama orang awam gitu. Jadi kayak Enggak. Tadi kan udah saya sebutin, yang saya lawan tuh bukan orang awam. Gus itu banyak, bahkan Kiai juga pernah gitu. Tapi bisa nggak mereka melawan logika saya? Ya sulit. Bahkan kemarin tuh sama Kiki Siaan itu udah, saya sebenarnya udah malu banget itu, ahli filsafat itu. Tapi dia memang nggak bisa. Memang sesulit itu, memang Muslim itu memang sulit. Kalau mau berdebat nggak akan bisa bro, kecuali mereka memang punya iman dan akidah yang kuat gitu. Karena mereka itu hanya apa? Berfilsafat kosong, berretorika, ya, lari dari ayatnya. Itu memang udah sering seperti itu. Penjelasan mereka pasti lain daripada konteks di dalam Quran. Itu pertanyaan saya, jelaskan alam yang satu aja mereka bingung sampai detik ini. Kenapa? Karena memang di dalam Quran sendiri nggak ada menjelaskan. Allah itu memang tidak memperkenalkan dirinya. Kayak tadi juga kalau kakak tonton, klaim yang mengatakan bahwa Ibrahim itu Islam, itu udah stuck di abad kelima. Abad kelima nggak ada yang Islam. Memang cacat logika, akan susah. Makanya untuk orang-orang yang sudah memahami Al-Quran, saya yakin mereka kalau nggak milih ateis ke Kristen. Yang masih comfort di agama itu karena mereka belum
paham sepenuhnya. Itu fakta. Iya. Kalau boleh tahu kakak agamanya apa ya kak? Maaf ya. Kristen dong, masa agama lain? Terus kenapa dulu nih? Saya Kristen dari Islam. Gimana kak? Suaranya kecil. Saya Kristen sebelumnya dari Islam. Buset. Oke. Berarti kita kebalikannya ya? Iya dong, makanya saya bilang selamat kalau kamu mau menjadi bidadari nantinya. Selamat karena gini kak, saya kasih tahu kakak, kalau kakak menuhankan Tuhan yang tidak sanggup membangkitkan satu orang mati, jangan kakak pikir dia adalah Allah yang mencipta. Karena Allah yang mencipta itu pasti yang bisa menghidupkan. Karena mencipta itu artinya menghidupkan. Kalau Allah itu tidak bisa menghidupkan satu orang pun, saya tidak yakin dia itu Allah. Makanya saya bilang, Anda mungkin tidak belajar tentang iman Islam dengan benar. Makanya Anda convert ke situ, atau mungkin dengan alasan lain. Ya, Coba aja belajar. Iya, oke. Gimana? Soalnya aku juga masih sedikit ya. Apa namanya pengetahuan aku terkait dengan Islam, karena kebetulan juga aku mualafnya masih berapa bulan nih, baru beberapa bulan, 2 bulan mungkin kak. Jadi pemahaman Harus kakak pelajarin dong jadi mualaf, minimal kak. Kakak baca Quran ini sepenuhnya. Kakak harus baca sendiri. Kakak itu baca, terus kalau kakak ikut kajian, saran saya kakak ikut kajian. Makanya saya bilang, masuklah ke dalam iman Islam secara penuh. Itu saran saya. Begitu kalian tahu secara penuh, insya Allah kalian masuk ke room saya dan akan mempertanyakan hati nurani kalian. Makanya saran saya kakak baca ini Quran. Ini 1 minggu bisa kakak baca terjemahannya. Setiap kakak ikut masuk kajian, apa kajiannya, minta dalilnya. Oke, apa yang membingungkan kak? Kalau kira-kira ya mana tahu bisa saya sampaikan ke Ustadz atau apa yang gitu meminta ini. Oke, yang itu tadi aja. Ya. Jelaskanlah Allah yang satu itu seperti apa. Oke. Coba. Kalau aku kan enggak, maksudnya aku mau tahu alasan kakak. Nanti kakak tanyakan ke Ustadz. Pak Ustadz, Allah kita itu kan Esa. Esa yang seperti apa sih Pak Ustadz? Karena Esa yang adalah satu, ini juga satu Pak Ustadz. Saya satu, ini satu. Satunya yang kayak gimana Pak Ustadz? Tanyakan. Kalau memang Pak Ustadz itu benar-benar mengenal Allah, harusnya Allah memperkenalkan dirinya juga kepada semua umat Muslim kan? Gitu dong. Iya, kayak lagi kak. Coba, kakak setiap hari sholat? Iya. Oke. Harus dan wajib baca Al-Fatihah. Iya, benar. Setiap hari. Kakak tahu arti Al-Fatihah itu apa? Ada terjemahan. Ya, itu mungkin akan sulit dan rata-rata jarang sekali. 10, jangan deh. Hanya 1 dari 10 orang Islam yang tahu apa arti Al-Fatihah. Bayangkan, 1 dari 10 orang Islam yang tahu makna dari Al-Fatihah. Kebanyakan nggak ada yang tahu. Kakak tahu niat sholat kakak sebelum kakak niat sholat? Ya kan kakak harus baca niat sholat kan? Iya benar. Apa arti niat sholat kakak? Tahu lah artinya. Nah itu. Terus kakak harus baca surat-surat pendek kan? Iya benar. Nah, doa tahiyat. Tahu nggak kakak apa yang kakak ucapkan selama ini? Kalau itu kan aku kan masih baru nih ya, jadi cuma bahasa Arabnya doang. Itu karena setiap orang yang baru masuk Muslim pasti fokusnya di sholat dulu. Iya benar. Karena kan itu yang Kan? Sebenarnya yang paling utama itu harusnya kita itu mengenali siapa sifat Allah itu, hakikat Allah atau zatnya Allah. Tapi kalau kita belum mengerti itu, jangan coba-coba terjun dulu. Makanya saya bilang, kita kenal dulu baru convert. Jangan convert dulu baru kenal, baru mencari. Itu akan butuh waktu. Jadi Itu aja tadi. kalau boleh tahu nih Coba kakak nanti setiap sholat, kakak di YouTube juga itu kan banyak kan tutorialnya, doa-doa apa, doa tahiyat apa terjemahannya. Kakak pelajarin baik-baik. Saran saya itu sebelum kakak sholat. Itu penting.
tahu kok, itu memang ada niatnya sebelum melakukan hal. Kalau ini Kak, yang membuat maksudnya kalau boleh tahu nih Kak, ya alasan Kakak untuk melakukan itu karena apa selain maksudnya orang Islam itu tidak bisa menjelaskan bahwa Allah itu satu gitu. Selain alasan itu, boleh nggak Kak? Alasan apa? Saya mencari tahu kebenaran Tuhan itu tadi. Saran saya tadi itu adalah apa yang saya lakukan. Jadi kakak kenalin dulu Tuhan kakak. Kalau kakak belum kenal Tuhan kakak jangan dulu memilih satu iman gitu. Dan kenapa saya memutuskan untuk seperti ini? Karena saya sudah mencari tahu, saya mengenalinya. Oke, siap. Kalau kakak sendiri gimana? Pasti enak vibes-nya. Vibes masuk Islam itu enak. Kenapa? Pertama, orang-orangnya udah pasti positif. Udah pasti tuh. Vibes-nya itu pasti yang terkesan tuh, aduh, mendamaikan hati, Islam yang sekali, sejuk, bahasa-bahasa petua-petua yang baik, yang indah-indah, kata-kata yang indah. Saya udah yakin itu. Karena di dalam setiap kajian itu seperti itu. Ya. Jadi kalau kakak juga hanya karena vibes-nya aja kakak masuk Islam, kakak belum tahu seperti apa ajaran Allah itu sebenarnya. Kayak gimana tuh Kak? Yang Ya, kakak belajar dulu, nanti nggak saya spill. Kakak belajar dulu, kakak minimal baca dulu sebenarnya. Oke, boleh aku kasih tahu alasan aku masuk Islam nggak? Boleh. Bukan karena yang kakak katakan tadinya, jadi beberapa hal yang saya sudah sorry Kak, maksud saya kan nggak bisa ngomong kencang karena orang tua saya berapa. Itu kenapa? Sorry ya Kak. Nah, jadi salah satu alasan saya karena konsep Tritunggal itu tidak masuk logika saya pertama. Terus yang kedua, di agama Kristen bahkan di Alkitab itu sendiri tidak ada dijelaskan. Aduh Mae. Bentar. Dia belum paham Tritunggal. Makanya dia gitu. Silakan. Silakan. Maaf Kak. Dia lagi bisik-bisik. Apa? Iya itu. Jadi nggak masalah Kak, saya ngasih. Karena kan saya masih ini di rumah orang tua, terus saya Gak apa-apa. Tapi saya mau makanya tadi kan pertama saya tanya kalau yang satu seperti apa kakak belum tahu, dan Tritunggal kan kakak nggak tahu kan. Jadi kakak ini sama-sama nggak tahu tapi memutuskan gitu kan. bukan ini Kak, kayak banyak orang Kristen terutama teman saya sudah menjelaskan hal tersebut sebelum saya mengenal, tapi tetap kayak nggak masuk logika saya. Itu yang pertama. Yang nggak masuk apa? Satu. Kayak dibilang Yesus itu Tuhan. Pokoknya muter-muter gitu Pak. Pertama. Coba muternya di mana? Enggak, yang kamu nggak tahu itu apa coba? Nggak dicobai. Sudah kita menjelaskan ini. Terjepit. Nggak apa-apa. Kalau Coba Tritunggal itu nggak logis tuh. Yesus itu Tuhan, sedangkan Yesus itu sendiri mati gitu. Tuhan itu tidak Bangkitnya kakak nggak pernah tahu Yesus bangkit. dia di mana Kak? Dia tempat mana? Ayat mana? Yang nggak tahu. Katanya kamu Kristen dari Dan bangkit tapi apa ya? Ada kemarin aku baca, bukan bangkit. apa? Ayat mana? Bingung ya. Kan Tuhan Yesus bangkit. Itu Kakak nggak pernah juga. bukan nggak pernah Kak, tapi kan teman saya juga udah masih tahu, tapi tetap ini kayak mungkin memang Coba dulu. Itu Yesus pernah tahu bangkit nggak selama kau Kristen?
Iya, dibilang sih bangkit. Jangan dibilang bangkit dong. Ada ayatnya nggak Kak yang mengatakan? Loh, bahkan kalender ini pun merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Kakak bisa libur hari Minggu itu lagi ngapain? Memperingati kebangkitannya. Dunia mengakui dia bangkit dari kematian setelah mati hari Jumat. Ada ayatnya nggak Kak? Wah, banyak. Pas. Itu bang. Mana cuy? Loh, berarti kakak nggak pernah masuk Islam, nggak pernah masuk Kristen. Kalau di dalam Islam memang Isa itu nggak pernah mati. Aduh, kak. Nggak mungkin lah kalau dari Kristen, tapi kok nggak pernah tahu Yesus bangkit. Oke, ada deh. Iya, telah bangkit. Hah? Oke. Kayaknya kakak masih punya Alkitab di situ ya kan? Masih ada. Oke. Tahu nggak kakak kenapa dia itu mati dan bangkit? Dia mau membuktikan. Dia mau membuktikan kepada orang hidup dan orang mati, aku itu Tuhan. Cara membuktikan dia Tuhan kepada orang mati, dia harus ke dunia orang mati. Itu tujuan dia. Terus dia bangkit lagi. Dia itu mati bukan dalam keadaan yang lemah. Dia mau ngasih tahu ke orang-orang, aku ini bisa mati sesukaku dan bisa bangkit sesukaku. Ada nggak kak? Kak, halo. Halo Kak, Ada nggak? Ada nggak satu nabi yang bisa mati dan bangkit suka-suka dia kayak Tuhan Yesus? Tapi kan Yesus bukan bangkit mati. Sekali bangkit, sekali Ada nggak dia mati dan bangkit sesuka hatinya? Itu kan atas kehendaknya sendiri dia mati. Ada nggak? Dan Muhammad sendiri sampai detik ini Allahnya itu nggak bisa berbuat apa-apa. Membangkitkan si Muhammad sampai 3 hari dia nggak dikubur aja nggak sanggup. Itu Tuhan yang nggak bisa apa-apa itu. Kakak mau pelajari, kalau aku sih mau ketawa gitu. Nah itu. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus itu nggak mati atau diserupakan, itu adalah iblis. Karena iblis itu memang nggak pengen Yesus itu menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan sampai kepada dunia orang mati. Itu. Jadi Yesus mau ngapain mati dan bangkit? Mau ngasih tahu dia itu Tuhan. Nah sementara Allah, kapan hari dia mengakuin dia adalah Tuhan kepada Muhammad secara langsung aja nggak pernah. Coba kakak bayangin itu. Kakak mau menuhankan orang yang nggak jelas itu, sesuatu yang nggak jelas itu. Tritunggal itu satu Allah kak, satu Allah dengan 3 realita. Saya ini Tritunggal. Saya ini analogi dari Tritunggal atau unit dari Tritunggal. Satu, tapi memiliki 3 realita yang berbeda. Kak Yusuf masih dengerin saya? masih Kakak. Soalnya kayak ribut. Oke, Tritunggal, 3 dalam 1, 3 in 1. 3 realita, 3 kenyataan, keberadaan yang nyata dalam satu hakikat. Itulah Allah. Bapa memiliki firman dan roh. Ini hidup. Sekarang saya tanya kakak. Kakak 1 atau 3? Hah? Jelas 1. Sama nggak kak? Suara kakak dengan badan kakak. Gimana tuh? Suaramu dengan badanmu sama nggak? Enggak. Dengan nafasmu sama nggak? Tidak. Berarti dalam satu manusia itu ada 3 keberadaan yang berbeda dalam satu hakikat. Kakak juga unik dari itu. Itu kayaknya beda deh. Enggak. Kakak aja ngaku 1, tapi sebenarnya kakak ada 3 yang berbeda di dalam satu hakikat. Ya kan? Kakak ini 1 tadi ngafal 1. Tetapi sebenarnya kakak ada 3 yang berbeda. Nafas kakak beda, suara atau pikiran kakak beda, badan kakak beda. Ini adalah kesadaran, 3 titik kesadaran ini. Ini dalam satu manusia. Allah juga demikian. Kenapa? Karena manusia diciptakan segambar dengannya. Gambaran seperti ini. Bapa itu adalah wujudnya. Firman itu adalah perkataannya. Roh itu adalah nafasnya. Ini satu Allah yang hidup. Kalau dia hidup, dia berfirman. Kalau dia hidup, dia bernafas sehingga dia bisa memberikan nafas kepada ciptaannya. Tritunggal lebih make sense daripada 1 kayak gini. Dia ngomong aja nggak bisa kak. Ini 1 loh kak. Ini tuh Tuhan kalian yang 1 itu. Ini 1. Coba bisa nggak dia ngomong? Dia nggak bisa ngomong kecuali
ada malaikat yang menenteng dia. Hai, Faslab, katakanlah dia Tuhan, dia yang Esa, dia yang menciptakan dia ini. Ini nggak pernah bisa ngomong. Satu yang mati kayak gini. Kakak mau menuhankan satu yang nggak pernah ngomong sama nabinya secara langsung. Saya sih nggak percaya Tuhan kayak gitu. Tuhan abal-abal. Ini lebih nggak masuk akal. Satu yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Kenapa saya katakan satu tidak beranak? Artinya dia tidak pernah mengeluarkan suaranya. Artinya dia tidak pernah melahirkan firman-Nya. Ini adalah satu yang mati. Jadi Allah tidak beranak itu. Artinya Allah yang tidak pernah berfirman. Sama seperti batu. Batu itu tidak pernah beranak. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengeluarkan sesuatu. Makanya dia tidak bisa mengakui bahwa dirinya batu. Itulah Allah yang mati, yang satu seperti ini. Kalau dia tidak melahirkan firman-Nya, ini nggak mungkin ngomong. Jadi inilah kecacatan logika orang-orang Muslim yang mengatakan Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan, karena mereka tidak mengerti arti memperanakkan atau melahirkan itu. Saya juga lagi melahirkan pemikiran-pemikiran saya. Apa itu secara biologis? Tidak. Tapi makna dari memperanakkan atau melahirkan itu adalah sesuatu yang sebelumnya dikandung keluar. Itu arti memperanakkan. Jadi kalau Allah tidak pernah memperanakkan firman-Nya, tidak ubah seperti Pir ini. Pir ini mati. Dia bahkan gak bisa mengakui dirinya Pir, karena dia tidak pernah mengeluarkan satu penyataan dan pernyataan apapun. Jadi Tritunggal itu yang paling make sense dibandingkan ilah-ilah lain yang tidak pernah ngomong. Coba ngomong sama Hubal, berdoa kalian tawar berbulan-bulan, tak pernah dia bisa menjawab kalian. Kenapa? Karena dia satu, mati, yang tidak pernah berfirman. Makanya ini tadi pertanyaan saya, Kak, kepada teman-teman Muslim bahwa kapan hari Allah mau mengatakan akulah Tuhan kepada Muhammad secara langsung, dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur, mimpi, rohnya yang dibawa kemana-mana melayang. Secara nyata. Karena apa? Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub sudah menampakkan dirinya kepada semua nabi-nabi itu dengan cara teofani, berbagai penampakan-penampakan ilahi. Musa itu berhadapan langsung dengan Allah. Ada pasal ayatnya? Ada. Berhadapan. Bahkan Allah itu dalam rupa semak yang tidak terbakar, semak api yang tidak terbakar. Bahkan Abraham sudah melihat Tuhan dalam rupa manusia. Allah kalian itu Allah apa? Yang kata Rifa, wahyu disampaikan secara rahasia. Ada wahyu rahasia. Tapi kalau ditanya bukti Tuhannya mewahyukan sesuatu, katanya wahyu umum yang dijelaskan. Allah adalah pencipta langit dan bumi, itu wahyu umum. Sementara dia bilang wahyu disampaikan secara rahasia. Nih ya, Rifa. Keluaran 33:11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Tuh. Itu. Jadi kakak kalau mau alap, saya akan gini tepuk tangan. Mau alap lah kakak. Tuhan tambah batu itu. Tidak bisa ngatakan akulah Tuhan. Tapi dia bilang apa? Ketukanlah. Yang nenteng siapa? Firman-Nya. Malaikat. Jibril. Masa Tuhan nggak gentle banget, datang dong, ketemu dong nabinya. Katanya ngutus nabi, tapi lewat yang lain. Yang namanya mengutus itu langsung. Gitu. Nah ini, jadi kalau kakak bilang Tritunggal itu nggak make sense, itu paling make sense. Harus Tritunggal Allah yang hidup itu. Kalau dia tidak memiliki firman dan roh Allah itu adalah Allah yang mati. Sama seperti ini. Buah pir ini nggak pernah bisa bilang aku pir. Pasti aku yang ngasih tahu. Anggaplah aku malaikat nenteng. Hei, Faslab, katakanlah dia pir yang satu. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Katakanlah dia yang awal dan akhir. Katakanlah. Wih. Siap berdiri, siap. Ambil alih Kak ya? Oke, Kak Yusar. Oke, jadi pada intinya Tritunggal itu satu Allah yang hidup
yang memiliki firman untuk berkarya, untuk berbicara, untuk mempernyatakan dirinya, dan memiliki roh. Kenapa dia harus memiliki roh? Karena dia memiliki roh, dia hidup. Karena dia memiliki roh, dia bisa memberikan roh kepada ciptaannya. Gitu. Lanjut Kak Agla. Kasih dulu dia waktu untuk nanggapin Paslap. Kasih. Gimana Kak? Orang dulu nggak apa-apa, kasih dulu nanggapin. Kira-kira kalau yang satu itu Nanggapin ya Kak. coba kasih simpel-simpel aja Paslap, kasih tahu ke dia. Udah boleh alih dulu ya, pengertian trik ke dia ya, boleh? Jangan, udah selesai itu nggak tahu lagi itu ditimpalin. Sakit kepala biji matanya dia. Jangan banyak-banyak, coba tanggapan dia dulu. Karena mengajarin anak-anak PAUD itu memang harus pelan-pelan dan sedikit-sedikit tiap hari diajarin. Karena untuk mengenal huruf A itu nggak bisa sehari. Betul. Gimana Kak? Menurut Kakak, make sense nggak? Coba kalau satu bisa nggak kayak satu pir tadi? Gimana Kak? Sorry. Ada orang tadi yang ketok. Gak bahaya Kak. Soalnya saya, kalau Kakak ini kan di lingkungan Kristen. Saya di lingkungan Islam. Bahaya. Paham ya? Gimana Kak? Kira-kira Kak? Aku deg-degan pula pas. Enggak apa-apa. Lu kenapa orang? Hah? Lu kenapa? Aku lupa harus pelan-pelan sih. Rem. Lanjut. Di Maldives itu mayoritas Islam soalnya. Gimana Kak menurut Kakak? Makanya dari tadi saya tanya sama teman-teman Islam, coba jelaskan satu Allah, satu yang seperti apa, yang tidak beranak dan tidak diperanakan tadi. Kata di pesantren. Gimana pas tanggapannya nggak ada? Tanggapin lah Kak. Kalau nggak ditanggapin berarti yang saya katakan Kakak nggak ngerti. Kakak harus tanggapin. Jadi kalau ada yang ngeyel saya lebih suka. Kenapa Paslap? Gue suka orang yang ngeyel. Artinya dia nangkap yang saya bicarakan. Kalau dia diam, berarti dia cuman bodo amat. Itu pertanyaannya kayak gitu. Karena dulu juga gue gitu. Dulu gitu loh Kak usernya. Kalau ada yang memberitakan firman Tuhan gitu sama gue dulu waktu lagi Islamnya kan, bodo amat gitu gue. Serius. Kayak gitu. Ini lancang. Kak Yasmita ini mantan Islam nih, pasti gitu juga. Makanya dia ketawa dia. Dia juga gitu. Ini nggak dipungkiri loh. Ini nggak dipungkiri. Silakan Kak. Suaraku dengar nggak Kak? Dengar Kak, sampai ke kalbuku Kak. Oke. Kalau bisa nih Kakak buktikan di mana ayat Alkitab yang mengatakan bahwasanya Akulah Tuhan sembuh. bukan Gimana Kak? orang Nasrani, bukan orang Kristen, beribadah di gereja dan bernyanyi bersama gitu. Oke. Yang pertama, gereja itu kita, orangnya. Gedung gereja dengan gereja itu beda. Jadi tempat gereja itu berkumpul itu namanya gedung gereja. Yang pertama itu. Coba bukakan Kisah Para Rasul dulu, Paslap ya. Tiap-tiap hari murid-murid itu ke bait Allah. Iya, bait Allah itu sekarang ini adalah kami. Bahkan kalau orang Kristen itu disebut apa? Tubuhmu adalah bait Allah. Jadi bait Allah itu adalah tipologi dari gereja. Gereja itu siapa? Ini orangnya. Gereja nggak kayak gini di sana. Kenapa? Ada dikatakan nggak bahwa orang Kristen harus
harus beribadah di gereja. Ada ayatnya nggak? Nggak ada. Orang kami itu gereja, kami gerejanya. Jadi gereja itu adalah di mana orang-orang itu berkumpul dalam nama Yesus. Itulah gereja. Jadi bukan tempatnya. Pasal bukakan dulu. Tiap-tiap hari murid-murid itu memecah-mecahkan roti di bait Allah itu. Tiap hari. Oh, tiap. Kalau nggak ada minggu pertama. Oh ini mereka memecahkan roti ada? Besar nggak? Ada. Itu kok pesanan sendiri lah, kok gak gagap. Teman-teman yang di bawah udah dong, biasa aja dong. Kita udah tahu, dari awal udah tahu. Udah diem aja di bawah. Oke, silakan. Oke, ini nih. Oke dari 5 ya. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya lalu membagi-baginya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir bersama, makan bersama-sama. Jadi sebenarnya gereja itu adalah kami. Coba. Tidak tahukah kamu buat tubuh? Kan pasal. Suara lu mendengar. Tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Di situ itu dikatakan berkumpul dalam bait Allah kan? Kita kasih tahu. Gereja itu adalah bait Allah itu adalah kita. Yes. Oke, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah Dia di dalam kamu? Tidak tahukah? Ini betul? Oke, kita versi lengkapnya aja ya. Oke, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi gereja itu orang-orangnya, Kak. Jadi gereja dengan gedung gereja itu beda. Gitu. Kita sembari nunggu data ya. Sekalian tunjukkan jemaat adalah orang-orang yang dipanggil keluar menuju terang. Ada itu. Jemaat itu di situ tuh eklesia, gereja itu. Alkitab. Oke. Carikan ayatnya. Aku nggak tahu lagi toilet. Sabar. Jemaat adalah orang yang dipanggil keluar. Oke. Ayat Alkitab. Itu di mana teman-teman? Petrus. Oke, nih 1 Petrus 2:9. 1 Petrus 2 ayat 9. Betul. Oke, dan di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah membawa keluar dari kegelapan kepada terangnya aja, bukan? Bukan itu, jemaat adalah Jemaat. cincinnya adalah itu. Nggak pernah aku baca Alkitab Kebanyakan hadis ya. Oh ini astaga. Ketemu lagi nih. Kisah Rasul 7. Kisah Rasul. Ini gereja itu bukan tempat, Kak. Ada nggak? Salah ya? Bukan kisah para rasul. Matius. Bukan Matius di ayat sana itu. Yang di bawah tolong spill. Jemaat adalah tumben kok nggak pintar nyarinya. Iya, biasanya langsung ketemu loh. Jemaat suka lupa aja. Antara Efesus berapa? Iya yang tadi Ben. Bukan Mazmur 14 Kau
kata kuncinya dengar nggak? Jemaat adalah orang-orang yang dipanggil keluar menuju terang. Itu tadi udah. Mana? Udah. Aku lagi ke website tadi. Mana itu dalilnya? Nah. Kan ya. Kamu keluar dari kegelapan kepada terang juga nih ya. Iya, itu dia. Iya, itu dia. Ini. Itu jadi gereja itu dari kata dasar eklesia. Itu gereja itu adalah orang, jemaatnya itu, jemaah itu. Itulah gereja, Kak. Jadi kalau dikatakan di mana dalil di dalam kita orang Kristen ke gereja, nggak ada. Orang gereja itu kami. Itu loh, Kak. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengira gereja itu gedungnya, ya kami itu akan gila-gilaan ngambil Konstantinopel itu sebagai tempat kami, gitu loh. Yang sekarang Kakak tahu, Kak, yang Hagia Sophia itu gereja orang Kristen itu yang berkubah itu? Enggak, itu kalau memang di situ adalah pusat iman kami, gereja itu, ya kami itu pasti udah gila-gilaan ngambil itu lagi, kami usir lagi itu Islam dari sana. Gereja itu diubah jadi masjid. Karena apa? Karena orang Kristen itu dijajah. Efesus 1 ayat 23. Itu tadi yang kau bacakan, Paslam. Beda. Tadi 1 Petrus ya. Kalau ini Efesus tadi. Tuh, yang ku minta itu. Oke. Bacakan. Apakah itu? Apakah itu Roma? Jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu, bukan? Nah, itu. Ini dia. Efesus. Nih. Jemaat ini dari kata eklesia. Eklesia, gereja. Gereja adalah tubuhnya, bait Allah. Nah, itu gereja itu adalah badan. Yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Tubuh Kristus itu adalah gereja. Paham kan? Gereja itu adalah tubuh Kristus. Selalu dikatakan seperti itu. Kalau orang Kristen itu udah pasti mengerti. Betul nggak? Yesus itu adalah kepala dan gereja adalah tubuhnya. Ini. Jadi untuk orang yang ngaku-ngaku Kristen, mendingan ngaku Islam aja dari lahir. Enggak sih Kak, memang kalau misalnya nggak percaya kalau aku tuduhnya mantan Kristen, aku ada bukti kok Kak. Aku punya Alkitab. Nggak apa-apa, punya Alkitab itu nggak bukti. Saya punya Quran. Apakah itu dikatakan bukti saya pernah Islam? Bukan lah. Pernah dong. Ya bisa. Justru aku bisa baca itu. Kakak juga punya Alkitab. Jadi bukti Anda Kristen atau bukti Anda Islam itu bukan dengan cara ada Alkitab. Ya, bukan dengan itu. Bahkan KTP itu juga tidak membuktikan Anda Islam. Bisa aja udah diganti kan gitu. Gitu. Gitu sih Kak. Tapi saya nggak perlu membuktikan mau, karena gini, di room saya ini mau dia Islam menipu, mau dia Kristen menipu, saya nggak punya urusan untuk itu. Kenapa? Karena dia ketika dalam diskusi motifnya adalah membohongi, dia akan dapat sendiri itu. Tapi Allah itu tidak ada. Aku tidak ada. Saya nggak perlu menjadi hakim. Saya nggak perlu menjadi hakim atas mereka yang suka menipu saya. Saya itu. Iya Kak, tapi aku benar-benar adanya dulu Kristen. Dan kalau misalnya viewers di sini mengatakan aku enggak, itu nggak usah dibahas lagi Kak. Tapi jadi kalau pertanyaan Kakak yang membuat Kakak terguncang sehingga Kakak masuk Islam karena nggak ada jawaban di mana dalilnya orang Kristen beribadah di gereja, ya karena apa? Karena memang di dalam pikiran mereka bahwa gereja itu adalah gedung. Kalau kita tanya balik kepada Islam ya Kak ya, di mana dalil bahwa sholat itu harus di masjid, Jumatan itu harus di masjid? Itu juga nggak ada Kak. Kalau ditanya balik mereka juga akan minta darah untuk itu. Jadi gampang sekali bagi saya mengkonter pertanyaan-pertanyaan receh kayak gitu. Jangankan itu ya Kak ya, ditanya aja Kak, dalil sunat di Quran, wah, saya rasa butuh impuls mereka, muntah darah langsung. Karena memang nggak ada dalilnya sunat. Terus tiba-tiba perempuan disunat, ini lebih kacau dari yang kacau. Karena tradisi menyunat perempuan itu adalah tradisi dari pagan Mesir. Itu. Kakak disunat nggak waktu masuk Islam? itu sunnah, wajib. Nah itu, berarti kakak udah disunat belum? Ya belum. Itu kan sunnah Kak, yang wajib.
Sunat kitan perempuan, kitan laki-laki. Kalau perempuan itu wajib sunat, Kak. Oh, kakak ini masuk apa sih, A? Siapa imam kakak? Masuk Islam jalur mana ini, Kak? Oh, perempuan itu harus disunat loh, Kak. Itu sunnah, Kak, nggak wajib. Laki-laki baru wajib. Dikitan, kakak itu harus dikitan, Kak. Kalau kakak itu adalah orang-orang Syafi'i dari Imam Syafi'i. Siapa mazhab kakak? Loh, nggak tahu kakak mazhabnya. Masuk Islam nggak tahu mazhabnya. Dasar kakak belajar iman Islam dari mana dong? Kakak juga nggak tahu. Minim sekali. Waduh. Gitu, Kak. Coba kakak tanya sama Juma nanti ya, masuk ke room berita tuh Juma, di mana di Quran ada dituliskan kitan bagi laki-laki? Iya, saya udah bertanya, Kak, ke beberapa ustadz di sana, di Komal, tapi nggak secara langsung. Apakah perempuan itu wajib sunat atau enggak? Terus beberapa dari mereka mengatakan bahwasanya perempuan itu tidak wajib untuk sunat, melainkan Mazhab Syafi'i itu. Kakak masuk mazhab mana? Nah ini, menurut mazhab Syafi'i, hukum sunat perempuan dan laki-laki adalah wow. Ya, sementara menurut pandangan Hanafi, tunggu dulu. Nah, Hambali, Maliki, sunat perempuan tidak termasuk di taklif, ya, tidak taklifi, melainkan keutamaan atau afdaliyah. Ketiga mazhab tersebut mengatakan jika hitan yang perempuan jalani adalah tindakan pemuliaan Islam atas perempuan. Nah, kalau menurut tiga mazhab yang di bawah selain Syafi'i, itu hanya untuk pemuliaan Islam atas perempuan, tidak ada kewajiban. Namun kalau kakak dari mazhab Syafi'i, ya kakak harus disunat. Kalau kakak mau masuk Islam. Tuh, jadi kalau mau masuk Islam itu masuk dong secara kafah. Oke, gitu, Kak. Yang kayak gini mungkin Juma juga nggak ngerti, Rifa juga nggak ngerti. Indonesia itu mayoritas Syafi'i ya? Betul. Tapi semua Syafi'i. Oh iya. Nah itu, Kak. Jadi kakak ini mau masuk Islam tapi nggak tahu apa-apa. Kristen nggak tahu, Islam nggak tahu. Kakak mau jadi bidadari secara instan. Waduh, itu sih walau alam. Gitu, Kak. Nggak apa-apa. Bagus itu, Kak. Kakak kalau jadi Islam bagus. Saya nggak begitu mengasihani orang-orang bodoh ya. Kenapa? Karena orang bodoh itu adalah orang-orang yang memang dia suka dalam kegelapan. Bagi saya nggak ada kerugian untuk orang-orang bodoh. Saya di sini ya, room saya ini menguatkan orang-orang Kristen. Untuk orang-orang ikan-ikan yang di luar dari jaringnya Rasul Petrus ya, itu yang sekiranya dia masuk itu adalah bonus. Tetapi yang mau saya jaring di sini adalah memang orang-orang Kristen yang mau saya kuatkan, supaya jangan berakhir goblok gitu loh. Udah dijala sama Rasul Petrus, dia kuat manfaat. Botol lah dia, akhirnya apa dia? Dicaplok sama ikan piranha. Hop, meninggoy. Paslap ini pun hampir mualaf ini. Enggak lah. Iya. Ini memang sobat Tritunggal, Kak. Gara-gara dia kebingungan di Tritunggal, dia mau mualaf ini, Kak. Sampai kakak. Karena cewek kan. Karena cewek kan. Kenal Tritunggal. Enggak, lu gara-gara nggak tahu Tritunggal. Kan. Akhirnya, makanya saya bilang kenapa saya suka kalau menjelaskan tentang Allah. Tritunggalan Allah itu paling enak kalau saya jelaskan. Nah ini ya 1.800 orang di sini anggaplah ya, anggota Juma 100 orang, 1,7 kali sini. Ini kalau nggak hatam Tritunggal, lupakannya tiap hari aku ngomongin Tritunggal. Pasti mereka. Gitu. Anaba 33 dong, anjay.
Nggak kuat gitu Kak. Tapi Kak User ya, saran saya Kakak nanti tanya Ustadz, esanya Allah itu seperti apa sih Ustadz? Ada nggak kata tauhid juga di dalam Quran gitu? Kakak catat apa penjelasannya atau rekam. Udah rekam, Kakak ulang-ulang 30 kali. Nanti Kakak paham jawabannya. Jangan lupa disertakan dalil. Nah itu baru TOP BGT datang lagi ke rumah saya, tampari saya Kak. Buat saya mualaf. Yuk Kak, gas kan. Oke. Ada lagi Kak mungkin yang mau ditanyakan Kak. Tritunggal tadi udah paham belum? Tritunggal itu satu Allah yang memiliki 3 realita berbeda dalam satu hakikat Allah. Gitu. Jadi Tritunggal itu 3 dalam 1. 3 in 1, 3 dalam 1. Mau dibilang orang yang di bawahnya kan, kayak sampo pentin dong, Agatha, 1. Tapi tetap 1 kan? 3 in 1 kayak sampo dong, tetap sampo itu 1 kan? Udah selesai. Mau dikatain kayak sampo, tapi tetap sampo pentin cuma ada 1. Meskipun ada 3 kandungan di dalamnya, nggak apa-apa. Tapi kan sampo pentin mati. Ya hidup. Nah ini Esa, ini misalnya ini juga Esa, 1. Tidak ada yang seperti ini. Merek Pons beda, nggak ada yang seperti ini. Hanya Pons yang mirip seperti ini. Anjir Islam banget, gue P. Ya. Oh iya, kalau orang Sunda itu bilang P jadi F. Bilang F jadi P. Jadi Pons sekalipun itu nggak akan sama seperti Garnier ini gitu loh. Ini merek apapun, jadi semuanya itu memang 1. Gitu. Jadi 1 yang seperti apa nih? Gitu. Kalau 1 cuman 1 kayak batu ya nggak hebat. Nih ada yang namanya Saipul ya, Saipul Mesum ya. Agak disunat gak dulu kata dia gitu. Tapi mazhab Jafari enggak kan? Apa sih lu Japar? Mazhab Jafari, mazhab. Iya Japari itu dari kata Jafar. Iya nggak disunat kan kalau Jafari? Tahu lah, suka tahu. Gimana Kak Yusar? Silakan Kak Yusar.